Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, nuwasil dirasatana wa qira'atana ala kitabi al-muyassar fi ilmi nahwi. Al-an wasalna ila syukran jazakallahu khairan. Wasalna ila bab atau ila aqsamil asma, bagian-bagian isim. Kita telah sampai pada pembagian-pembagian isim. Nah, kemarin kita terakhir membahas jamak taksir ya, dan khulasatu aqsamil isim. Khulasah aqsam al-isim, ringkasan pembagian-pembagian dari isim. Yang pertama kemarin kita bahas isim apa? Isim mufrad. Apa isim mufrad? Tunggal. Maknanya satu. Ini penting kita tahu bahwasanya isim mufrad dia musanna atau jamak. Ketika kita mengartikan nanti dibaca kitab gundul, kita bisa lebih sempurna lagi di dalam mengartikan dan memahami yang kita baca. Kemudian musanna. Apa isim musanna? Dua, yang menunjukkan atas dua. Contohnya waladani atau waladaini, gitu ya. Dua anak, baik laki-laki atau perempuan. Walad. Tayyib. Kemarin kita telah bahas cara membuat isim musanna dengan ditambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun di akhir daripada isim mufradnya. Itu ya, harus dihafalkan juga cara untuk membuatnya. Ini kita murajaah dulu sedikit. Kemudian berikutnya jamak. Jamak terbagi menjadi 3. Jamak itu apa artinya? Banyak, lebih dari 2 atau lebih dari 3 ya. Nah, lebih dari 2. Yang pertama jamak apa? Jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak jamak muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Adapun jamak mudzakkar salim, kemarin kita telah jelaskan dikatakan jamak dikarenakan lebih dari 2. Dikatakan mudzakkar dikarenakan ini jamak untuk laki-laki. Tidak boleh untuk perempuan. Dikatakan salim dikarenakan selamat dari perubahan bentuk mufradnya, gitu ya. Bentuk mufradnya masih ada. Contohnya muslimun, muslimuna, muslimina. Masih ada muslimunya, ya. Itu. Tayyib. Kemarin cara membuatnya bagaimana? Ditambah waw nun atau ya nun, ya. Tambah waw nun atau ya nun. Tayyib. Kemudian berikutnya jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Hah? Iya, jamak untuk perempuan yang dia tidak berubah dari bentuk mufradnya. Paham ya? Contohnya bagaimana? Muslimatun. Muslimatun. Ya, sholihatun. Dia dijamak dari kata sholihatun. Caranya bagaimana? Tambah alif dan ta. Itu harus diingat cara membuatnya ya. Harus diingat cara membuatnya. Taib. Kemudian jamak taksir. Kenapa dikatakan taksir? Nah, karena berubah. Pecah, hancur dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Waladun, jadinya auladun. Pada perubahan yang signifikan di sini ya. Dari waladun menjadi auladun. Babun menjadi abwabun. Nahrun jadi anharun. Adapun jamak taksir, dia tidak memiliki cara yang khusus untuk kita membuatnya. Tapi kita apa? Merujuk kepada kamus atau dengan memperbanyak apa? Iya, kayak gitu ya. Memperbanyak meneliti dan semisalnya. Kita hafalkan dan semisalnya.
supaya kita tahu dia jamak taksir. Kemarin juga sedikit faedah kita bahas. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini dijamak kepada jamak mudzakkar salim dan ini dijamak kepada jamak taksir? Lupa. Ya, kalau jamak mudzakkar salim itu apa? Kemarin kita kasih faedah sedikit. Dia itu untuk yang berakal. Ya, ingat nggak? Untuk yang berakal. Nah, kemudian dia menunjukkan kata sifat. Yang berakal menunjukkan kata sifat. Kemudian dia juga bisa dia kategori nama laki-laki. Zaidun jadi Zaiduna, Zaidina. Karena kalau tidak berakal nggak bisa dijamak ke jamak mudzakkar salim. Paham ya? Nggak bisa dijamak ke jamak mudzakkar salim. Contoh misalkan yang nggak berakal, qalamun. Nggak bisa kita katakan qalamuna, qalamina, ya. Tapi kalau qalamun karena dia nggak berakal, masuknya ke jamak taksir. Paham? Itu. Baik. Apakah selalu? Apakah selalu yang nggak berakal masuk kepada jamak taksir? Nggak selalu. Nanti dia bisa juga masuk kepada jamak muannats salim. Ya. Iya, belum tentu juga. Ada beberapa jamak muannats salim yang dia itu ada yang nggak berakal tapi sedikit. Tapi rata-rata jamak muannats salim dia juga buat berakal, rata-ratanya nih, hukum rata-ratanya kebanyakannya, dan dia menunjukkan sifat juga. Contohnya misalkan sholihatun, perempuan yang soleh, yang solihah, gitu kan? Di jamak taksir sholihatun. Ya. Ada yang nggak berakal, contohnya misalkan hammamun. Apa hammamun? Kamar mandi. Jamaknya hammamatun. Ya. Kenapa demikian? Karena orang Arab, ini faedah ya, faedah aja. Nggak usah kita kalau nggak hafal ya, kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau paham, ini masya Allah, alhamdulillah. Karena jadi gini kaidahnya, orang Arab ketika menemui suatu kata yang nggak tahu jamaknya, dia rata-rata membuat kepada jamak muannats salim. Contohnya motor. Motor kan biasa kita dabbabah, darroja gitu kan. Di Arab dipakai mutur. Jadi kalau kita bilang ma'akal mutur, antum punya motor enggak? Mutur dia paham itu motor. Motor yang kayak kita ini ya. Diaman gitu. Ya, mutur. Enggak kita pakai darroja, dabbabah enggak kita pakai, tapi mutur. Jamannya gimana? Muturot. Anda tulis ya. Ini unik ini ya. Gitu. Mutur. Ya. Dijamak jadi muturot. Gitu. Banyak ya. Contohnya lagi apa lagi yang diserap-serap kayak gitu, nanti jamaknya ke jamak muannats salim. Paham ya? Makanya agak sedikit lebih umum kalau jamak muannats salim. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Dan terkadang ada kata yang dia bisa dijadikan jamak taksir dan juga bisa dijadikan jamak muannats mudzakkar salim. Nah, kita bicara jamak mudzakkar salim dan jamak taksir ya. Adapun jamak muannats salim kita lagi nggak bicarakan dia. Ya, jangan dicampur-campurkan. Jadi terkadang ada memang kata yang dia itu udah masuk kategori jamak mudzakkar salim dan ternyata dia juga punya jamak apa? Taksirnya. Contohnya apa? Nabiyun. Boleh dijamak nabiyuna atau nabiyina, atau jamak taksirnya apa? Al-anbiya atau anbiya, ya. Atau yang lainnya alimun, alimuna, alimina. Kenapa dikatakan alimun ini boleh jamak mudzakkar salim? Karena dia berakal. Ya, laki berakal. Sifat alimun yang alim. Paham? Nah, makanya dia boleh dijamak mudzakkar salim dan ternyata dia juga ada kata untuk jamak taksirnya. Apa? Taksirnya? Jamak taksir apa? Ulamaun, ya, ulama. Dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Naam. Bisa dipahami ya? Itu sedikit murajaah yang pelajaran kemarin.
Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada yang udah belum start dhamir di sini? Padahal start. Sekarang. Ya. Huwa dia laki-laki, huma dia berdua laki-laki, hum mereka banyak laki-laki, dia perempuan, huma dia dua perempuan, hunna mereka banyak perempuan, Ya. anta kamu antuma dia kamu dua laki-laki, antum kamu banyak laki-laki, andi dia perempuan, Kamu perempuan. Antuma, ya. Dia Kamu, banyak dua perempuan, ya. antunna Ah. kamu banyak perempuan, anak saya, nahnu kita. Iya. Kalau anak, nahnu ini buat laki-laki atau buat perempuan? Dua-duanya, ya. Nggak ada nama perempuan apa yang lain selain anak. Ya. Baik. Ada pertanyaan untuk pelajaran kemarin sebelum kita lanjut? Jelas ya, dipahami ya. Itu sebenarnya kita dari sekarang kalau bisa kita hafalkan bagian-bagian isim, pembagian isim. Pertama mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini karena nanti sebentar kita selesai pembagian isim, Anda suruh hafalkan, ya. Kita nggak akan lolos, nggak akan lanjut kitabnya kecuali udah distorkan, ya. Ini kalau mau bisa baca kitab Gundul kayak gitu. Ya. Baik, sekarang pembahasan yang baru yang keenam, pembagian yang keenam al asmaul khamsah. Isim yang 5. Ada halaman ke-9. Sebentar. Halaman ke-9. Ada? Ya. Dikatakan al-asmaul khamsah. Kenapa dikatakan al-asmaul khamsah? Karena dia cuma ada 5 di dunia ini. Nggak ada yang ke-6 kecuali khilaf di antara para ulama yang ke-6-nya. Karena kita baru memulai belajar, jadi kita cerna yang ini aja dulu. Jadi kenapa dikatakan isim yang 5? Dikarenakan ini isim cuma 5 doang. Yang demikian nih, yang jenisnya kayak gini, itu cuma ada 5. Nggak ada yang lainnya. Paham ya? Kita gambarkan dulu di papan tulis biar enak. Abuka. Ini kalau kaf ini boleh kita pakai apa aja ya? Boleh abuka, abukum, abuki, Abu Hurairah, ya, Abu Darda dan semisalnya, paham? Ini kaf ini cuma domir. Abuka, apalagi? Akhuka, terusnya? Hamuka, terusnya? Zuka ya? Fuka ya? Fuka, Zu malin. Nah, di sini kita sebenarnya sebelum membahas bab ini, kita harus bahas sedikit mudhaf ilaih. Kita udah bahas dulu di muqaddimah sedikit dari mudhaf ilaih. Dia itu kata sandaran. Kalau dalam bahasa Indonesia dia kata majmuk, ya, kata majmuk. Contohnya kita punya kata kitab, buku. Punya kata budi. Kita pengen bilang ini bukunya Budi. Paham ya? Bukunya Budi, itu dalam bahasa Arab namanya mudhaf ilaih. Kita kasih dulu ketentuannya di sini. Contoh misalkan kata kitab tadi ya. Kitabun, kemudian Ali. Nah, nggak ada Budi ya di Arab ini. Budi cuma di Indonesia. Makanya ketika teman anak namanya Budi di Arab, Budi manggilnya gitu. Nggak bisa orang Arab. Ya, lucu jadinya. Kitabun Aliyun. Dari susunan ini
kita belum bisa memahami dan orang Arab belum bisa memahami bahwasanya yang dimaksud dari sini adalah bukunya Budi, belum. Bagaimana cara memahaminya mereka? Dengan ketentuan harokat. Gimana caranya di sini? Kitabu Aliyin. Kitabu Aliyin. Atau contoh lain Kitabu An-Nahwi, gitu ya. Yang pertama ini namanya mudhaf. Ingat ya, harus kita dalam nahwu ini jangan kita cuma ingat terjemah doang. Nggak boleh kita ingat terjemah, tapi kita harus ingat istilah dari ulama nahwu itu sendiri. Jangan ini apa? Ini penyandaran, bukan. Ya, ini apa? Ini penyandaran. Ini yang disandarkan kepadanya, bukan. Tapi apa? Mudhaf ilaih. Ya. Kalau contoh misalkan zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Apa Muhammad ini di sini kedudukannya? Pelaku. Jangan pelaku, bilangnya fa'il. Ya. Bilangnya fa'il. Itu harus kita dari sekarang betul-betul ya familiar dengan istilah-istilah ulama nahwu. Ya, fahil ya? Gitu. Ini namanya yang pertama mudhaf. Nah, harus dipahami dulu. Yang kedua namanya kalau dicatat, bisa dicatat bagus. Yang kedua mudhafun ilaih. Mudhafun, yang kedua mudhafun ilaih. Nah itu. Mudhafun sama mudhaf ilaih. Ketentuannya yang pertama ini mudhaf tidak boleh tanwin. Dua, tidak boleh ada alif lam. Ketiga, ketentuannya kalau berupa isim musanna atau jama' mudzakkar salim, jama' mudzakkar salim maksudnya, maka kepanjangan ya. Maka nunnya harus dihapus. Tuh. Kita lihat di sini. Kitabu alif lam enggak ada alif lam. Berarti cocok jadi mudhaf. Ya belum cocok sih, kita yang lain dulu. Tanwin enggak. Dan karena dia bukan musanna atau jama', maka yang ketiga ini enggak berlaku. Jadi ketika dia ada dua kata yang saling bergandengan demikian, dia itu tidak tanwin dan dia tidak ada al, kemungkinan besar dia adalah mudhaf. Paham ya? Kemungkinan besar dia mudhaf. Contoh yang musanna, kita kasih contoh yang musanna di sini. Ini hadis ya. Raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Al hadis. Ya. Raka'ata. Tiba kenapa ada alif lam, ada alifnya kayak gini kan? Kan ini aneh. Ini ada alif. Harusnya kan jangan raka'ata. Harusnya raka'atul fajr gitu kan? Dikarenakan yang dimaksud di sini itu bukan isim mufrad tapi isim musanna yang dia dijadikan mudhaf, makanya dia harus dihapus nunnya. Paham? Aslinya dia rakaatani. Ya, rakaatani al-fajr, 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah. Ya, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Paham ya? Ini contoh sedikit yang musanna. Ini kita baru bahas ketentuan mudhaf. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Maksudnya kan sudah jadi mudhaf dan mudhaf ilaih.
Ibarat kayak kita pun kan ada tangannya. Iya. Tapi ini kan kita melihat yang sudah jadi. Iya, betul. Kita lihat yang udah jadi. Ya, kita lihat yang udah jadi, kita praktekkan nanti yang udah jadi, tapi asalnya kayak gini. Itu, asalnya kayak gini. Nah, ini orang kalau kita bilang Kitabu Aliyin, orang Arab paham. Ini kitabnya Ali. Kalau kita bilang Kitabun Aliyun, nggak paham orang Arab. Arab yang belajar nahu. Ya, kalau yang nggak belajar nahu, mereka juga nggak paham bahasa nahu orang Arab. Orang-orang Arab Saudi terlebih lagi ya. Kalau orang Yaman, walaupun mereka nggak belajar nahu, nggak belajar bahasa Arab, mereka masih bisa memahami bahasa Al-Quran. Alhamdulillah. Karena Arab itu udah terkontaminasi dengan yang lainnya dari negeri-negeri yang ada, jadinya itu. Paham? Paham ya? Oh ya, tulis. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Enggak, ya yang disandarkan aja udah. Definisi mudhaf dia yang sebelumnya ada di sini. Yang setelahnya mudhaf ilaih gitu aja. Iya. Maaf. Paham? Kalau ini udah paham, al-asmaul khamsah kita jelaskan. Iya, jadi aliyin. Nah, ini kita belum bahas mudhaf ilaihnya. Sebentar kita bahas ini dulu, udah paham baru kita mudhaf ilaih. Ya. Kalau yang ini udah paham, kita beralih ke yang mudhaf ilaih. Lanjut ya. Bentar. Iya. Nulis Arab di mana? Nggak bisa cepat. Sama, saya juga dulu gitu. Itu kalau berupa isim musanna, Yang ini, yang tiga ya. Kalau berupa isim musanna. Iya. Tadi itu yang kalau itu yang mudhof syarat yang 1 sampai 3 itu syarat setelah jadi mudhof atau dari kata dasarnya. Setelah jadi mudhof, ini ketentuannya, ya. Dan kita pengen membuat mudhof, ini ketentuannya, ya. Jadi kata udah mudhof nggak lepas dari ketentuan ini, ya. Dan kalau kita pengen bikin mudhof, ini ketentuannya, paham ya? Itu. Nah, mudhofun ilaih, dah ya, lanjut nih. Nanti ditulis lagi, ya. Mudhofun ilaih, ketentuan pertama harus dimajrurkan. Jer, majrur, ya, dimajrurkan. Apa majrur? Gampangnya di kasroh. Nanti kita akan bahas majrur itu apa secara detail. Tapi untuk sekarang ini majrur ya kasroh, gitu ya, paham ya? Majrur ya kasroh. Lihat kalau kita lihat semua tuh, ya, Kitabun Nahwi, Kitabu Aliin, Raq'atul Fajri, paham? Sudah paham ya? Itu harus majrur. Kemudian ini aja sih udah ya, harus majrur. Ini pahami aja dulu. Tayyib. Di kasrah doang, Ustaz. Iya. Iya. Cuma majrur doang, nggak ada yang lain yang mudhaf ilaih. Sampai hari kiamat, ya. Majrur sampai hari kiamat ditulis. Biar kita ingat terus, ya. Itu tanwin aliin. Nah, tanwin atau tidaknya tergantung dia ada alif lam atau tidak ada alif lam. Jadi namanya mudhaf ilaih ini, ya, kita tulislah 2. 2 lebih dominan, ada apa namanya, berbentuk ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Yang ada alif lam atau nama orang, gitu aja gampang, paham ya? Isim ma'rifah apa? Isim ma'rifah yang ada alif lam atau nama orang. Kapan kita ketemu kata? Ini kan
kita gampang baca karena ada harokat. Ya, nanti di kitab gundul bacanya pasti kadang ngaco juga. Ya, kita kasih ini, kita buang harokatnya, kita gundulin. Misalkan hadza atau gini. Nah, lihat di sini. Gimana cara bacanya ini? Nah, hadza qalamu Zaidin. Kayak gitu baca. Jangan ditanwin nih kalamunya ya. Sedikit nih ke gambar baca kita pakai gitu. Ya. Hadza, kalau kita bilang hadza qalamun, ini Zaid dibaca apa nanti kalau kita tanwin ini? Karena dia nggak ada lagi yang membuat dia berharokat nanti, ya. Maka kalau ada kata kayak gini, dia isim dan isim, ininya nakirah tuh nggak ada alif lam atau bukan nama orang. Ininya ma'rifah, kemungkinan besar 95% mudhaf ilaih. Itu cara baca kitabnya nanti kita. Jadi gini, ada dua kata ini, yang dia sebelumnya nakirah. Nakirah itu apa? Nggak ada alif lam. Iya, kebalikan ma'rifah. Ya. Dia nakirah. Setelahnya ma'rifat. Ma'rifah apa? Ada alif lam atau enggak nama orang. Itu gampangnya gitu kan. Nanti kita bahas lagi. Maka kemungkinan besar ini jadi mudhaf ilaih. Jangan kita tanwin sebelumnya ini. Ya, ini jangan kita tanwin. Ini sebenarnya ilmu yang kita akan bahas di kelas baca kitab anak. Karena kalau baca kitab dulu kita punya kelas baca kitab. Jadi setiap baca kitab itu bukan cuma sekedar baca doang, tapi kita kasih kaedah dan kita kasih betul-betul pertanyaan terus dan pembahasan nahwu. Paham ya? Nah, berarti bagaimana cara baca yang bawah ini? Hadza Iya. Ilmu apa ilmun? Ilmu ini al-fiqhi. Ya. Hadza, ya kalau fikih kan bahasa Indonesia kan. Ilmul fiqhi. Tuh, majrur. Paham? Ini mudhaf ilaih namanya. Bisa dipahami enggak? Kalau dipahami ana hapus nih. Di foto dulu. Ya, biar gampang nanti biar di rumah murojaah kan. Kadang udah foto enggak dilihat. Enggak dibuka-buka. Ya difotoin aja dulu. Jadi ilmunya nggak usah pakai sukun gitu. Nggak usah pakai tanwin. Iya. Udah ya. Nah, oh ya. Udah? Nah ini, ada pun lihat di sini di papan tulis, semua dilihat. Adapun kenapa ini ilmu, kenapa dia marfu atau di dhammah, ini nanti pembahasannya di halaman 34. Ya, itu ingat-ingat halaman 34, halaman yang sangat penting. Ini majrur, gampangnya kasroh. Adapun nanti kita akan bahas lagi. Sekarang kasroh aja dulu ingat. Marfu, dhammah, mansub, fathah, majrur, kasrah. Ya. Dhamma, fathah, kasrah. Dalam ilmu nahwu istilahnya marfu, mansub, majrur. Nanti kita akan bahas lagi. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu kata yang udah diketahui. Yang dia itu sudah muayyan, yang udah pasti jelas siapanya. Seperti Zaidun. Zaid, iya, orang yang dikasih nama Zaid. Udah ma'ruf, udah diketahui. Bukannya Amr, bukannya Umar, bukannya siapa-siapa. Paham ya? Itu nanti cara membedakan ma'rifat nakirah. Itu nanti mempengaruhi di arti ya. Ketika kita terjemah. Nanti ada juga bab ma'rifat nakirah ada. Ya, jadi kita akan bahas. Udah paham ini? Hapus ya? Ya? Jadi kalau misalnya tadi kalau ketemu
udah pasti ya mudhof. Iya, 95% ya. Kita nggak katakan pasti. Kenapa? Karena nanti mudhof ilaih ada juga yang nakiroh. Ya. Oh, bingung lagi kan? Tapi sedikit yang nakiroh. Ya. Kita kasih contoh misalkan banyak di buku-buku ya, misalkan Kitabu Ilmi Al-Hadis. Kitabu Ilmi Al-Hadisi. Ini dia mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Karena kasroh, ya, karena majrur. Dan kenapa nggak ditanwin? Itu pertanyaan kan? Karena dia juga mudhaf. Boleh ta'adud, boleh dua, ya. Dan dia mudhaf ilaih. Karena kasrah, majrur. Syahidnya apa? Ya, dia mudhaf ilaih tapi nakirah bukan ma'rifah. Ilmi al-hadisi. Paham? Yang itu alumni kita Oh iya salah ya. Oh iya, jazakallah khairan. Kitabu ilmil hadis. Kalau ada kata kayak gini juga, nakiroh ma'rifah, itu kemungkinan besar mudhaf ilaih. Jadi ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Tapi jangan ditanwin dulu, karena dia jadi mudhaf lagi. Ntar baru setelahnya mudhaf ilaih. Atau kata nakirah ma'rifah, itu kemungkinan besar juga mudhaf ilaih gitu, bisa. Paham ya? Ininya apa namanya? Pecahan ya apa? Penerusannya dari pembahasan ini gitu ya. Jadi tadi asalnya itu pakai gini, mudhaf ilaih. Paham ya? Ini enggak usah dipahami. Yang penting ini kalau paham alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Ada pertanyaan? Mau nanya? Berarti kalau mudhaf itu selalu satu saja. Gimana? Misal ada 3 kata itu. Tadi kan yang paling kanan mudhaf. Ya. Yang tengah Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, yang Ya. kiri Dan ini mudhaf lagi nih. Kenapa mudhaf lagi? Karena untuk yang setelahnya, ya, setelahnya langsung majrur jadi mudhaf ilaih. Paham? Paham enggak? masih agak bingung. Agak bingung ya. Oh, salah saya ini. Ya, lihat di sini dulu. Kita nahwi, paham ya? Ini mudhaf ilaih ya enggak? Ya. Nah, ternyata enggak ada di sana pembahasan yang dia bukan cuma 2 kata, lebih dari 2 kata. Ini contohnya. Kitabu. Kenapa enggak tanwin? Karena mudhaf. Ya, ilmi. Ini mudhaf ilaih ya enggak? Kenapa enggak tanwin? Karena mudhaf, ya. Mana mudhaf ilaihnya? Al-hadisi. Ini intinya cuma sekedar teori. Jangan kita praktekkan, kita bikin-bikin sendiri, jangan nanti pusing, ya. Hadisin atau al-hadis? Al-hadisi. Karena kan ada alif lam, makanya enggak boleh tanwin. Ya kan, alif lam enggak boleh tanwin kan seperti laki dan perempuan yang bukan mahram. Enggak bisa nyatu, haram, ya. Sudah paham? Itu sedikit aja, tapi kalau yang pahamnya ini aja enggak apa-apa, ya. Udah ya, kita hapus. Nah, dah berbahaya ini. Nakirah ma'rifah. Kalau nakirah selain ma'rifah. Ma'rifah selain nakirah. Ya kalau ma'rifah itu ini, ma'rifah nama orang atau enggak ada alif lamnya. Itu diantaranya kayak gitu ya, ma'rifah nakirah. Ntar kita akan bahas lagi. Ya, ma'rifah nama orang atau dia itu apa? Ada alif lam. Ntar kita akan tahu lagi nih, satu lagi ada isi ma'rifah. Jadi ntar ada bab dia tuh jenis-jenis isi ma'rifah. Kita hafal nanti. Udah jangan dipikirin yang ini, yang 3 ini udah. Paham? Nah ini nih Asmaul Khamsah, dia masuknya bab mudhaf ilaih. Paham? Abuka, akhuka,
hamuka, fuka, dzumalin. Abu, aku, hamu, fu, dzu, mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Nah, di antara isim ma'rifah juga domir, ya. Domir dia isim ma'rifah. Paham? Udah kita 3 dapat isim ma'rifah. Pertama apa? Kata yang ada alif lam. Kedua, nama. Ketiga, isim domir. Paham ya? Isim domir itu ma'rifah juga. Jadi dia ketika ada isim domir yang kayak gini, sebelumnya isim dia 100% mudhaf ilaih. Paham? Khitamuhu di Quran. Khitamuhu misk. Ini kenapa enggak tanwin? Karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Domir. Isim domir, mudhaf ilaihnya. Paham? Paham enggak? Banyak kan di Quran kalau kita sering perhatikan, ya. Mudhaf ilaihnya karena dia domir. Domir kayak gitu aja bentuknya. Mabni namanya nanti ya. Khitamuhu, hu aja gitu. Karena nggak ada dalam Arab hun, khitamuhun ya. Ya. Paham? Nah, ini dia mudhaf ilaih semua ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kan dia mudhaf ilaih ya. Kenapa dia dikatakan cuma 5, isim yang 5 padahal mudhaf ilaih banyak, iya enggak? Paham enggak pertanyaannya? Paham enggak pertanyaannya? Ini pertanyaan harus paham dulu. Kalau pertanyaan enggak paham, jawabannya lebih enggak paham. Ya kan, fahamus soal nisful jawab, ya. Paham pertanyaan ya sebagian dari jawaban. Paham? Ya, kenapa dinamai asmaul khamsah? Isim yang 5. Ya. Padahal ini kan mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih. Kenapa dinamai asmaul khamsah isim yang 5? Padahal mudhaf ilaih banyak, ya enggak? Tadi kita contohin banyak mudhaf ilaih selain dari abu, aku, hamu, ya enggak? Nih, kita kasih contoh lagi dah. Kitabu, kitab lagi aja. Kitabu apalah contohnya? Ayo, contohnya apa? Kitabu An-Nahwi, ya kita jelas nggak apa-apa. Nahwi. Ini mudhaf ilaih bukan? Kenapa nggak masuk kategori ini? Padahal dia sama mudhaf ilaih, ya nggak? Paham nggak pertanyaannya? Kalau paham, Anda jawab. Kalau belum paham, Anda ulang lagi. Paham? Hah? Iya, kenapa nggak masuk? Ada? Paham ini ya? Karena jawabannya bukan. Ya karena kenapa dikatakan isim 5 yang lain nggak masuk pada bab ini? Karena ini kata yang 5 ini nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Ketika dia dijadikan mudhaf, itu ada kata tambahannya, ya. Wow. Abuka. Kata aslinya dia abun sama kaf. Ya, ketika jadi mudhaf ilaih jadinya dia abuka, bukan abuka. Paham? Nah, ini baru cara yang pertama ya. Karena ntar dia ada abuka, abaka, abika. Kelihatan kan? Di situ ada kan? Abuka, abaka, abika. Itu juga jenis cara membuatnya sebagaimana jamak mudzakkar salim. Ya, muslimuna, muslimina, ya. Itu juga abuka, abaka, abika. Ini cuma 5 kata, ketika dia dimudhafkan, itu muncul tuh 3 huruf. Abuka, abaka, alif, abika, ya, paham? Tapi kalau yang lain nggak muncul, ya. Kitabun nahwi udah kitabu, nggak ada wawunya. Silami? Paham nggak? Itu doang, kayak gitu. Jadi sepanjang-panjangnya kita bahas mudhaf ilaih, kita pengen memahami kenapa dia namanya asmaul khamsah. Karena ketika dia disandarkan ke kata yang setelahnya, ini 5 kata ini, itu dia ada wahunya dan ada alifnya, ada ya-nya. Paham? Ya, contohnya misalkan hadza Abu Hurairah.
Misalkan antum kunyahnya siapa gitu, Abu apa gitu kan. Ra'aitu Aba Hurairah an Abi Hurairah. Ya. Kenapa ini Abi? Kenapa ini Aba? Kenapa Abu? Di halaman 34. Ya. Jadi paham ya? Jadi kayak gitu. Ala kullin kesimpulannya nih, ketika dia nih kata jadi mudhaf ini, dia ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya. Kapan dia pakai wawu? Kapan pakai alif? Kapan pakai ya? Di halaman 34. Sudah paham ya? Kapan pakai jamak mudzakkar salim pakai wawu? Kapan pakai ya? Di halaman 34. Itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Hamuka, fuka, malin, itu artinya apa? Akhuka saudaramu. Hamuka iparmu. Atau kerabat juga bisa sekarang mah. Orang Arab lebih luas lagi. Fu mulutmu. Dalam hadis fi imro'atih ya. Kalau malin, Zu malin pemilik harta. Zu ini maknanya sahib. Sahibu malin. Karena kalau kita katakan sahib, dia nggak masuk al asmaul khamsah. Paham ya? Karena sahib itu kalau jadi mudhaf, sahibu malin, fuka mulutmu. Ya. ini kan ya Anda lagi ini apa namanya yang belajar di apa namanya hadis Ibnu itu kan sedang bahas tentang itu ya asma sifat ya. Ya. Kita sering dengar mudhaf ilaih dalam asma sifat. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya, ya mudhaf itu kan kemarin kita bahas di mukadimah ya. Mudhaf itu ada dua. Ada idhafatul ayan sama idhafatul awsaf. Dalam asma wa sifat nih, dia masuknya idhafatul awsaf. Contohnya misalkan banyak sekali ya. Contohnya misalkan yadullah. Maghlulah. Ini perkataan orang Yahudi ya. Ya, yadullah maghlulah. Ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu. Yadun, lihat di sini, mudhaf bukan? Karena enggak tanwin ya. Allah mudhaf ilaih. Ini namanya idhafatul awsaf. Kenapa dikatakan idhafatul awsaf? Dikarenakan dari penyandaran yad, tangan, kalau lafaz Allah bisa kita ambil makna sifat Allah dari sini. Berarti Allah punya sifat tangan. Paham? Allah punya sifat apa? Tangan. Kayak gitu. Tayyib. Apa ketentuan dia idhafatul awsaf? Ketentuannya apa? Mudhafnya ini, mudhafnya dia muttasilun bihi. Ya, muttasilun bihi walayan fasilu anhu. Dia harus bersambung dengannya dan tidak bisa terpisah. Contoh misalkan yad. Yad ini kata yang bersambung. Artinya kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Yad. Paham? Bersambung dengan zat. Paham? Tangan. Ya, bersambung dengan zat. Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya dia sifat. Adapun idhafah yang kita tidak bisa ambil sifat darinya, dia itu yang idhafatul a'yan. Ain. Dia nggak bisa diambil sifat dan dia bisa berdiri sendiri. Contoh misalkan Baitullah, rumahnya Allah. Apa rumahnya Allah? Masjid. Masjid berdiri sendiri, nggak bergabung, nggak menempel. Makanya dari kata masjid bait ini bukan kita katakan oh berarti Allah punya sifat rumah. Nah ini jahil dalam bab idhofah pada bab akidah. Itu diantara contohnya. Ini mudhaf ilaih juga. Nah ini kan kita nggak bisa paham mudhaf ilaih kalau nggak paham nahu, ya nggak? Gitu. Adapun bab asma sifat itu di bab akidah ya nanti. Bahasnya itu bagusnya kita belajar nahu baru kita belajar akidah. Biar dipretelin enak gitu kalau belajar akidah. Ada lagi pertanyaan? Masih biar lebih mudhaf itu yang menyandarkan atau yang disandarkan? Mudhaf yang disandarkan ya. Yang menyandarkan. Mudhaf. Ya. Yang disandarkan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf disandarkan kata ini kepada si ini gitu kan ya. Oh, iya. Baik. Ada lagi? Cukup? Lanjut ya.
Apa? Ini pertanyaannya bagus. Mudhaf selalu domah ya? Enggak. Mudhaf ini dia berbeda dengan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih selalu majrur, selalu kasrah. Kalau mudhaf itu tergantung kedudukannya dia dalam kata. Ya. Kalau nanti dia jadi mubtada. Mubtada ini hukumnya marfu atau dhammah, maka dia dhammah. Kalau jadi objek maf'ul bih, maka dia fathah atau masuk. Seperti ini, Aba Hurairah. Abi Hurairah, dia majrur. Ya, dia majrur. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, lanjut ya. Yang keenam, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Sebenarnya kita cuma pengen perkenalan isim yang 5 ini. Cuma ya nggak apa-apa, kita jelaskan aja biar nanti gampang setelahnya. Tamrin. Apa tamrin artinya? Latihan. Ij'al, jadikanlah ma ya'ti, kata-kata di bawah ini kama dzukira, seperti yang telah disebutkan di atas. Jangan di atas kan abuka, abaka, abika. Nah, di bawah ini kan adanya Abu Bakrin. Jadikan seperti yang di atas. Contohnya Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Paham ya? Kayak gitu. Dari siapa ini? Ayo Pak, silakan dari yang kiri. Yang Abu Daud. Gimana jadinya Abu Daud? Jadikan seperti yang di atas. Tadi kita katakan Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Berarti gimana? Abu Dauda. Iya, Aba Dauda. Kemudian Abi Dauda. Gitu ya. Jadi gampang, cuma di rubah-rubah aja. Iya. Iya, coba setelahnya langsung. Pak. Aliyin. Ya, yang lain silent dulu, silent. Aku, kita enggak lagi bahas yang mudhaf ilaihnya ya. Kita enggak lagi bahas lafaz Ali, lafaz Daud, enggak kita bahas, tapi kita bahasnya akunya ini. Bagaimana kita jadikan dia seperti yang di atas? Lanjut. Akhu Aliyin, kemudian lanjut ya. Hamu Ali. Enggak. Ke bawah. Akho dulu. Iya. Akhamu Ali. Akho. Akhamu Ali. Enggak ada akhomu, akho aja. Akho. Iya. Akho Ali. Akhi. Akhi Ali. Iya, udah itu aja ya. Iya, jadi gitu aja. Jadi akhu, akho, akhi. Akhuka, akhu aliyin ya. Akhu Ali. Bapaknya ngiranya ke samping. Iya, ke bawah ya. Ke bawah bukan ke samping ya. Kan ada 5 nih ya isimnya ya. Ke bawahnya 3. Ini ke bawah ini cara sebagaimana jamak mudzakkar salim. Jangan akhumu, akhufu. Repot ya, belibet. Jadi gitu ya. Jadi ke bawah. Sebagaimana jamak mudzakkar salim muslimuna muslimina, ini juga ada akhuka, akhaka, akhika. Gitu ya. Coba lanjut. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Ahsan gitu ya. Gitu kan? Salah jalan ya, salah jalan dikit. Apa kira-kira kan ada 5 kata ke bawah ke kanan kan gitu ya. Nah, iya, ke bawah. Iya. Kalau ke kanan ini cuma jenisnya.
Ya, jadi dia cuma ada 5 nih dia dari di dunia ini, gak ada lagi yang lain. Nah, bentuk-bentuknya ada 3. Lanjut. ilmin, da ilmin, di ilmin. Ahsan, lanjut Pak. Zu fadli, Ya. za fadli, Ya. zi fadli. Masya Allah, Ahsan. Lanjut. Ya. Jangan dilengkap. Fathah ini dulu, alif dulu. Ya. Ayo, Ahsan. Kayak gitu ya. Ayo, Pak Hel. Ya gitu. Gampang ini. Ini iya, abu, aba, abi. Apa sih tujuannya kita itu berubah-ubah kayak gini, kita tahu bentuknya dirubah abu, aba, abi. Itu nanti ngaruh di terjemah ya. Sekali lagi itu mempengaruhi terjemah. Beda-beda. Ya, kalau abu berarti marfu, aba masuk, abi majrur. Nanti kita jelaskan ya. Sedikit-sedikit aja dulu. Ya, lanjut, Pak. Gak ada lagi ya? Ya, harus saya bikinin. Misalkan akhu Zaidin. Aku Zaidin, Ya. Akha Zaidin, Ya. Akhi Zaidin, Kemudian Abu Abu Thalib. Abu Thalib, Ya. Abi Thalib, Ahsan. Kemudian Abu Dzar. Abu Dzar, Abada, Iya, kemudian Abu Aku aja dah. Aku fulan. Ayo Pak Eko. Aku fulan. Iya, gitu aja ya. Nah, intinya untuk di sini lebih lebih ditekankan kepada memahami bentuk dari isim yang 5 ini. Ya, paham ya? Ini yang ke-6, yang ke-7. Sabi alismul maksur, isi maksur. Apa isi maksur? Al-maksuru, isi maksur huwa adalah kullus min, setiap isim ya, kullus min berarti apa? Setiap isim mu'rabin yang mu'rab. Apa mu'rab? Mu'rab itu lawannya mabni. Mu'rab itu yang bisa dirubah-rubah. Yang bisa dirubah, gitu aja. Akhiruhu, akhirnya, akhir dari bentuk dari isim ini, akhir dari kata isim ini, alifun lazimatun, alif lazimah. Misal contohnya, ya, contohnya, lalu ya. Kalau mampu apa? Yang nggak bisa dirubah. Nanti kita akan pelajari. Misal al-fata, contohnya al-fata. Kita lihat dari kata al-fata, ini dia isim. Dia mu'rab, bisa dirubah-rubah. Artinya nanti dia sebenarnya perubahannya dalam bentuk ditakdirkan. Ntar kita akan bahas halaman 13 kalau salah. Itu yang kata mu'rab ini kita palingkan aja dulu. Yang penting, yang lebih penting, akhir daripada isim ini alif lazimah. Lihat tuh alif bengkok. Enggak harus bengkok, yang penting dia akhirnya alif. Ya, enggak harus bengkok ya. Alif lazimah. Mau tahu arti alif lazimah? Alif yang senantiasa ada di dalam setiap keadaan. Alif lazimah itu artinya. Kapanpun dan apapun keadaan isim ini, dia selalu ada alifnya. Al-fata, al-fata, al-fata. Jadi kalau ntar dia jadi kedudukannya A, ada alifnya. Kedudukannya B, ada alifnya. Kedudukan C. Nah, lawannya alif yang tidak lazimah. Yang dia kadang ada, kadang nggak ada. Contohnya di isim musanna. Ya, waladani, ada alifnya nggak? Tapi dia nggak selalu ada. Kadang terjadi bentuknya waladaini. Alifnya hilang. Paham? Paham nggak? Lawannya alif lazimah. Alif yang ada terus. Dipahami? Alif mau yang berbentuk ya atau yang bentuk lurus bisa. Dunia, contohnya dunia. Contohnya dunia ini apa? Dia ini apa?
lurus alifnya. Ya, kita kasih di sini. Ya. Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Ad-dunya, paham? Kemudian lagi contohnya Jakarta. Ini alif lazimah juga. Jakarta, ya. Paham? Dan yang lain-lain. Yang penting kapan ada kata yang dia itu belakangnya alif namanya isim maksur. Gitu aja, ya. Namanya isim maksur. Contohnya al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8 adalah al-ismul manqus, isim mangkus. Apa isim mangkus? Definisinya huwa kullu ismin mu'rab. Dia setiap isim yang mu'rab, sama mu'rab juga. Ntar kita bahas mu'rab setelahnya tuh ya. Akhiruhu, yang akhirnya ya'un lazimatun, ya lazimah. Apa ya lazimah? Apa ya lazimah? Yang selalu ada. Ya. Mu'rab yang dia katanya bisa dirubah. Bukan mabni, bukan yang tetap. Nanti kita akan bahas. Oh, sama yang tadi. Iya, sama. Ya lazimah maksuratun ma qablaha, yang dikasroh sebelumnya. Dikasroh sebelumnya. Paham ya? Misal al-hadi. Dia lihat itu, dia hadi namanya isim mangkus. Kenapa isim mangkus? Karena dia adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Dan sebelum ya-nya dikasroh. Hadi, paham? Itu gampangnya. Jadi gampangnya gini, setiap ada isim yang kayak gini nih, ya. Ya lazimah, naam. Kemudian sebelumnya dikasroh, maka namanya isim manqus. Ini harus dihafalkan ya, dikit-dikit kita hafalkan. Baik. Contohnya lagi az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kecepatan? Serius kecepatan? Masa? Kalau misalnya menemukan kata seperti ini, berarti itu udah isim mangkus ya? Iya, kayak gini udah isim mangkus. Ini target 3 bulan selesai ini soalnya. Iya. Isim marfus yang katanya ada ahli juga. Ada ini apa? Isim akhirnya ada ya. Ya, ya-nya sebelumnya kasroh. Iya. Kan yang penting ada ya-nya. Iya cocok dengan kasroh. Iya. Iya. Kalau ada ya, sebelumnya kasroh pasti. Karena ya cocok sama kasroh. Ya. Misalkan gimana? Iya, waw sama marfu, alif sama fathah. Gitu. Itu ini kan apa dalam ilmu tajwid dipelajari kan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang terakhir. Bukan terakhir kita pengen pulang ya. Ini masih berapa? Sabar. Seminggu sekali ini kita ya. Harus betah-betah duduk lama. Ya. Yang ke-9 al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin.
Isim yang nggak ditanwin. Isim alladzi yang la yansharif, yang tidak ditanwin. Jadi selain mudhaf ilaih, selain mudhaf kan mudhaf nggak ditanwin ya. Di sana ada isim yang dia nggak mudhaf tapi nggak ditanwin. Maaf? Apa aja? Nanti sabar ya. Kita disuruh pahami dulu nih. Ini Ismul Syarif ini menurut orang-orang Arab yang sulit. Ya, pembahasan yang sulit. Kalau menurut saya nggak sulit, insyaallah. Makanya ada namanya kitab At-Tuhfatul Washabiyah punya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi. Beliau salah satu pemilik dari hadis di Yaman. Itu menulis kitab bagus banget untuk syarah Jurumiyah. Sangat bagus. Dia bahasanya sederhana tapi tidak sederhana itu pembahasannya. Jadi itu agak menengah dikit. Beliau membawakan bab pembahasan ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin, itu di akhir kitab. Di paling akhir pembahasan, udah selesai semua, ditambah sama beliau pembahasan isim yang tidak ditanwin. Kenapa? Likaila yasrifuna tullab anil majlis, supaya para talib la yasrifun, enggak la yansharifun, ya tidak berpaling dari majlis. Karena kadang-kadang kalau dibahas ismul ladzi la yansharif di pertengahan atau di awal itu yansharifun, mereka para talib malah berpaling dari majlis, berhenti. Karena katanya saking susahnya atau bagaimana. Insyaallah mudah, nanti kita buat mudah. Tayyib. Apa ismul syarif? Huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Dia adalah isim yang tidak la yadkhulu, tidak masuk alaihi padanya at-tanwin, tanwin. Ya bahasa terjemah gampangnya isim yang tidak ditanwin gitu. Ini juga ngaruh. Kita baca kitab Gundul ini, di antara ketentuannya cara main baca kitab Gundul, kata yang ditanwin yang enggak boleh kita kata yang ditanwin enggak kita tanwin, dan kata yang ditanwin yang enggak ditanwin kita tanwin, enggak boleh, haram ya. Karena mempengaruhi mana? Coba yang mudhaf enggak kita tanwin, jadinya maknanya bukan mudhaf ilaih. Misalkan hadza kitabun aliyin, nah ini maknanya beda karena kita mentanwin kata yang enggak harus ditanwin. Dipahami? Nah, ini penting. Contohnya Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Wasayati, dan akan datang insyaallah tafasiluhu, rinciannya. Jadi ntar dirinci nih sebentar lagi nih. Di halaman 14 apa ya? Kalau nggak salah, halaman 15. Ntar halaman 15 kita akan merinci. Kan pasti muncul pertanyaan, apa aja isim yang nggak ditanwin? Itu pasti muncul, ya. Dia muncul tiba-tiba tuh. Dan jangan dijawab sendiri dengan kebingungan kita. Khawatirnya kita mundur teratur, muntabir, mundur tanpa berita. Jadi ala kulin belajar tuh pasti ada kesusahan. Tapi kita yakini wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan, banyak kemudahan, ya. Jadi jangan karena susah sedikit kita mundur, enggak bisa-bisa. Ya, itu yang udah nyata. Tayyib. Tamrinun umumiyun. Nah, ini latihan secara umum. Dari awal isim sampai akhir kita akan bahas. Dari siapa tadi? Dari awal, ya. Udhkur, sebutkanlah, ya, perhatikan ya perintahnya, anwa al-asma, jenis-jenis isim-isim fima ya'ti di bawah ini. Jadi kan isim udah 9 kemarin ya. Sampai sekarang tadi kita bahas. Jannatun, ini isim apa? Masuk kategori isim yang mana? Paham ya? Mufrad kah, musanna, jama, apa segala macam. Ini harus detail teliti. Ayo pada Pak, silakan. Jannatun, masuknya apa nih Pak?
Isim apa ini? Jelas ini isim bukan fiil. Karena kita belum bahas fiil. Ayo buka lagi ya kan. Ini memberikan pelajaran sama kita. Belajar tuh harus murojaah, diulang-ulang ya. Jannatun, satu surga, kebun. Berarti apa? Ayo. Saya istirahat dulu berarti ya. Tadi dulu. Ya. Atau gimana kita tamrinnya? 1 sampai bisa atau beberapa detik kita ini biar lebih, tapi harus diperhatikan. Iya baik-baik aja gitu ya biar cepat. Pas. Ya Pak, setelahnya Pak lanjut. Udah ketemu kayaknya nih nyari dari tadi. Ini isim tunggal ya Sad ya? Iya isim tunggal, mufrad. Isim mafruḍ. Mufrad. Iya. Alismul mufrad. Iya. Jannatun apa artinya? Surga atau satu kebun atau surga, satu surga. Iya. Jannatun. Muflihuna ayo Pak. Muflihuna ini apa namanya tadi? Zakar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Hasan. Ayo lanjut. Muslimuna. Muzakkar. Iya, mudzakkar apa nih? Jamak mudzakkar salim ya. Nah, ayatin ayo Pak. Apa nih ayo? Hah? Bukan. Mata. Muannas. Iya, jamak muannas salim. Hasan. Lanjut. Al-Ka'bain, Pak. Baik nih. Wah, kalau diartiin tahu nanti. Sudah? Bukan. Bukan mudzakkar salim. Iya. Coba Pak Hel. Musanna. Ahsan. Lanjut. Yadain. Nah, berarti bukan mudzakkar salim, bukan yadain. Nunnya harus di fathah kalau mudzakkar salim. Iya, musanna berarti kalau nunnya di kasrah musanna, ya. Ayo Pak lanjut. Maksur ya. Ya, ahsan. Lanjut. Khadijah. Enggak ada muannas. Khadijah tuh. Ini nama orang Ustaz. Ya. Mufrad Ustaz. Ya, betul mufrad betul. Cuma dia ada lebih spesifikasinya lagi, spesifik lagi ada. Pas atau enggak? Ayo Pak Eko. Ayo Pak, ismul ladzi la yansharif. Isim enggak ditanwin. Ayo lanjut Pak. Setelahnya as-samawatu. Belakangnya ada alif sama ta. Apa? Pas, saya lanjut. Muannas salim. Iya, jamak muannas salim. Karena ada patokannya alif ta, gitu kan? Bagaimana kita cara tahu? Kita lihat belakangnya tuh. Belakang kata, ada alif ta. Berarti apa tuh? Kata yang dia bentuknya ada alif ta-nya. Oh, jamak muannas salim.
Gitu ya. Lanjut, anwarun. Anwarun ini aduh tadi mana sih? Tadi kelihatan. Ada? Gimana? Mufrad doang bener nggak? Wah, salah. Iya. Pas. Ayo, Pak. Taksir bukan. Oh ya, jawab apa nanya? Harus jawab, jangan nanya. Yakin? Kayaknya sih. Coba, betul nggak Pak? Pak Firdaus? Taksir atau bukan nih Anwar? Ya taksir ya. Dia jamak taksir dari nurun. Jamak taksirnya anwarun. Ya. Kalau udah nggak beraturan kayak gini, udah dia jamak taksir. Anwar itu nama orang. Wah, Pak Anwar ya. Situ tuh jual ayam bakar saudara saya. Komplek Marinir. Anwar, Pak Anwar. Ya, bisa juga sih ya. Tapi kan di sini yang dimaksud kan ya orang Arab kayaknya nggak ada yang namanya Anwar. Kita aja orang Indo. Ya orang Arab Zaid, Fahad, Muhammad banyaknya. Lanjut turukun. Taksir dari kata tariq. Ya, dari kata tariqun taksirnya turukun. Lanjut. Ayo, ismul sarif. Tahu dari mana ini? Alif nunnya di sini dia bukan menunjukkan musanna. Pertama nama orang, kedua nunnya enggak kasroh. Iya. Al-Mufti, ayo Pak Heri. Ayo mangkus. Karena dia ada ya, sebelumnya ada kasrah. Qulubuhum. Ini mudhaf ilaih ya. Ini kata mudhaf ilaih. Qulub mudhaf, hum mudhaf ilaih. Jadi jangan terkecoh. Ini dulu saya pas lagi belajar, saya udah senang-senang dapat al-mufti. Kalau al-mufti jawabannya ini. Pas lagi giliran saya ternyata saya dapat qulub. Saya salah nggak tahu ya. Dulu saya nggak tahu jawabannya. Coba tahu nggak Pak qulub ini apa ini? Banyak hati. Pas. Lanjut. Apa yo? Iya, jamak taksir dari kolbun, kulubun. Ya. Humnya ini domir, ya, yang jadi mudhaf. Saya abuka, abukum, abuha, abuhum, gitu kan sama. Nah kalau kita udah belajar mudhaf ilaih, enak kita sebutkan karena sering keluar mudhaf ilaih. Sufyanu ini dia ismul ladzi la yansarif. Isim nggak ditanwin. Al-Mufti, baik Kak. As-Sa'i. Ayo, isim maksur. Maksur mangkus. Iya, mangkus ya. Nah, dia nggak ada titiknya ya, agak ini. Lanjut Pak, a'ma. Nah, belakang ada alif tuh, alif bengkok. Berarti isim mangkus ya. Berarti apa?
ada belakangnya alif bengkok. Ah, apa tuh kira-kira tadi? A'ma. Pas. Aduh. Ayo, Pak. Begitu. Ini yang setelahnya nih, itu ini dulu. Hah? Apa ya? Bentar, ini dulu Pak. Apa nih? Ayo yang setelahnya ada kesempatan untuk cari-cari dulu. Berarti kalau yang setelahnya nggak bisa ini aduh. Dilempar ya. Gimana, Mak? Dalam Quran ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Surat Thaha. Apa artinya a'ma? Buta. Iya, a'ma itu buta artinya. Gimana? Lanjut. Lanjut sih. Fas maksudnya? Pas. Oh ya. Maksur. Kenapa maksur? Ada alif. Alif bengkok ya. Alif lazimah belakangnya itu gampang kayak gitu aja. Iya. Makanya kita harus ingat. Nah, nggak apa-apa kan baru dipelajari, lupa wajar gitu kan. Nanti setelahnya harus kita hafalkan. Lanjutnya ad-duha. Maksud juga. Maksur ya, Hasan. Muslihuna, ya Pak. Waw nun. Ya betul. Ahsan, jamak mudzakkar salim karena ada waw nun. Iya, maradun mufrad. Iya. Oh ini udah siap-siap ini. Iya. Sabiratun. Iya, muannas salim jamak muannas salim. Ada pertanyaan enggak? Siapa yang udah hafal dari awal sampai 9 ini? Angkat tangan. Ada tuh minggu lalu nggak masuk saya jadi. Wah, harus ini. Yang nggak masuk harus ini apa? Dengar rekaman. Minggu sebelumnya. Ini apa namanya? Yang di grup ini harus aktif nih ya. Biar supaya dengar rekaman di ini. Murajaah. Emang susah kalau dengar rekaman itu, ya. Ada pertanyaan? Tadi kan hadi jatun. Misalnya hadi jatun. Kalau tanwin itu berarti hadi jatun. Khadijah. Khadijatun berarti itu muannas salim tadi. Maksudnya kalau Di jamak. iya kalau di jamak. Oh iya, jadi kan mufradnya kan Khadijatu kan? Enggak boleh tanwin. Khadijah enggak boleh tanwin. Khadijatu. Tapi kalau Khadijah nih kan dia masuknya isim apa? Layan sodif kan? Ya, isim yang enggak ditanwin. Nah, sekarang isim yang enggak ditanwin ini Khadijatu dia mudzakkar muannas. Muannas kan? Dia perempuan. Nah, sekarang kalau muannas di jamaknya ke jamak perempuan. Ya. Kalau isim muannas dia harus dijamak kepada jamak muannas salim. Berarti gimana cara jamak kata Khadijah? Iya, Khadijatu atau tun? Tun. Giliran dia dijamak ditanwin. Ya. Kalau dijamak tanwin dia. Kita kan bahas ini yang mufrad. Ini lihat. Khadijatu. Ini mufrad. Ah? Iya, mufradnya. Enggak boleh tanwin ya. Nah, ya perhatikan dulu sini, perhatikan.
Diskusinya nanti. Ya, perhatikan. Khadijatu. Enggak tanwin dia. Paham? Baik. Kenapa dia enggak tanwin? Nanti di halaman 15 dijawab. Ya. Yang penting kita tahu dia jamaknya jamak muannas salim. Berarti tambah alif ta. Khadijatun. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Enggak ada? Yang udah hafal, siapa yang udah hafal? Ayo. Nih nanti di grup di-storekan ya. Yang gaib dari awal sampai akhir isim. Iya, 9 isim. Cukup kita bilang isim mufrad, musanna, jamak gitu ya. Enggak usah. Contohnya aja contohnya. Ya, isim mufrad contohnya waladun, musanna, waladani itu kan. Waladaini dan itu aja. Karena nanti kita akan menghafalkan ini. Halaman 13 ya. Ini tabel sakti ini ya. Seorang bisa baca kitab Gundul lancar kalau udah dia mungkin hafal tabel ini. Harus mungkin hafal tabel ya. Oh. Kalau nggak mungkin nggak bisa baca kitab Gundul. Hah? Latihan lagi. Latihan gimana nih? Taib. Kita kalau nggak gini aja, setorannya cuma judul katanya aja lah. Al-ismul mufrad, al-musanna, jam'ul mudzakkar salim, jam'ul salim, jam'ul taksir gitu aja sampai al-ismul ladzi la yansharif. Tapi harus sesuai penyebutannya dengan yang di lafaz ini ya. Jangan kita bikin-bikin, jangan kita bikin ismul ladzi la yansharif. Harus kita bikin al-ismul ladzi la yansharif. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut nih. Ayatin tadi. Ayatin. Ini harusnya hamzahnya harusnya ini ya panjang. Ayatin. Dia muannas salim. Karena alif sama ta. Iya, masuknya jamak muannas salim. Khalas, nasil. Al-i'rab wal bina ini. Bab i'rab wal bina. Apa i'rab dan bina? Kita bahas di sini. Al-i'rabu, i'rab itu inilah inti daripada ilmu nahwu. Ini intinya ilmu nahwu. Taghyiru awakhiril kalimi. Huwa adalah taghyir, perubahan. Awakhir, akhir dari al-kalimi, setiap kata-kata. Ya, perubahan dari akhir setiap kata-kata. Kita kasih contoh di sini. Ini kita bisanya dibahasnya di papan tulis nih biar enak. Kita punya istilah al-i'rab. Apa tadi katanya al-i'rab? Huwa taghyiru awakhiril kalimi. Taghyir, perubahan akhir dari setiap kata. Contoh, lihat. Hadza kitabun. Berikutnya ra'aitu kitaban. Berikutnya ya berpapasan nggak nyambung juga ya. Masukkan maror tuh bisa, tapi kurang nyambung nanti. Iya.
Atau gini. Katabtuhu. Lihat di sini. Lihat, perhatikan semuanya. Ini harus paham ya. Enggak paham enggak bisa. Hadza kitabun. Lihat. Kitabun dhammah. Ra'aitu kitaban. Kitaban fathah. Katabtu ala kitabin. Ya, saya menulis di atas kitab. Kitabin kasrah. Majrur. Paham? Ini di dalam ilmu nahwu namanya i'rab. Apa i'rab? Taghyiru, perubahan akhir dari setiap kata. Yang awalnya dhammah atau marfu', paham? Yang awalnya marfu' menjadi mansub atau fathah. Ya, yang awalnya fathah menjadi majrur atau kasrah. Paham? Ini namanya perubahan. Gimana tahu ini berubah kemari-kemari? Nanti jawaban di halaman 34 lagi, ya. Paham ya? Yang penting kita tahu ilmu nahwu itu ilmu ngurusin perubahan ini akhir dari setiap kata. Terjadi marfu, masuk, majrur, marfu, masuk. Itu aja muter-muter. Jadi gampang ilmu nahwu itu. Cuma ngurusin marfu, masuk, majrur, marfu, udah. Enggak ada yang lain ya kalau buat isim. Paham ya? Kenapa dia berubah? Di situ apa? Bisa babi dukhulil amil. Bisa babi dengan sebab dukhuli, masuknya. Al-amil, amil itu amil yang mengamalkan. Yang menyebabkan katanya jadi ma'mulnya berubah. Kita punya amil, punya ma'mul. Ya, bukan amil ini ya. Ini amil, ini ma'mul. Ma'mil itu kata suatu yang mengamali, ya. Yang mengamali menjadikan kata menjadi marfu, kata terjadi masuk, kata jadi majrur. Paham ya? Jadi kata dia jadi marfu, masuk majrur ada karena masuknya amil. Paham? Paham? Kata jadi marfu, masuk dan majrur itu disebabkan masuknya amil. Apa amil? Amil itu kurang lebih ya kata yang sebelumnya. Kata yang sebelum ma'mul. Ma'mul ini yang berubah. Paham? Gampangnya gini, perhatikan. Amil yang merubah, ma'mul yang dirubah. Ini kitabun berubah, ma'mul. Kitaban berubah, ma'mul. Kitabin berubah, ma'mul. Dia diamali. Oleh siapa? Oleh amil. Amil itu apa? Kata sebelumnya. Ya. Kata sebelumnya. Berarti kata yang setelahnya berubah dengan kata yang sebelumnya. Gampang gitu. Nanti kita akan bahas insyaallah lebih detail lagi. Intinya perubahan dia disebabkan dengan adanya apa? Amil. Bisa pahami? Paham? Baik. Ada pertanyaan? Gampang, kita bisa tahu ini amil gampang. Nanti kita kan ini di halaman 34. Ya nanti ya. Ada. Kita bisa tahu ini amilnya ini. Jadi kan ntar ada amil yang merubah. Yang dirubah namanya ma'mul, ya. Yang diamali. Darib namanya yang memukul, madrub yang dipukul. Ada ini apa? Ada objeknya ya. Ma'mul itu objek. Kalau amil predikat berarti ya kalau bahasa Indonesia ya. Pelaku gitu ya. Yang mengamali. Darib yang memukul. Ada pertanyaan? Yang mana tuh? Oh ini nggak masuk mudhof ilaih semuanya. Tapi mudhof dia termasuk amil dari mudhof ilaih.
Di sini perhatikan. Kitabu aliin. Apa yang menyebabkan Ali majrur? Berarti kan dia ma'mul karena dirubah, ya enggak? Karena kata Ali ini sebelumnya, sebelum masuk ke dalam kalimat, dia cuma Ali. Enggak tahu kita dia marfu kah, mansub kah, majrur kah, paham? Ketika datanglah sebelumnya ini, datang amil, maka dia dirubah jadinya. Jadi aliin. Jadi ma'mul dia, paham? Nah, berarti apa? Kenapa dia majrur? Karena adanya apa? Amil. Mana amilnya dia yang membuat dia majrur? Kitab. Itu. Kitabu aliin. Kenapa Ali majrur? Karena diamali sama kitab, paham? Karena diamali dengan kitab. Amilnya adalah kitab, paham? Kenapa kitab marfu? Wah, itu pertanyaan. Karena dia adalah khobar dari mubtada. Hadza. Hapus. Ini adalah kitabnya Ali, paham? Kenapa dia marfu ini kan? Kenapa dia marfu? Karena amilnya menuntut dia marfu. Apa amilnya dia? Hadza. Kenapa hadza? Ya nantilah jawabannya ya. Jadi setiap kata itu punya amil. Setiap isim yang tersusun di kalimat dia memiliki amil. Bisa dipahami? Paham nggak? Paham ya? Bisa ya? Yang punya rekaman nih, ntar mau jadi. Ada lagi pertanyaan? Ini namanya i'rab, perubahan, ya. Di situ hadza talibun, ini adalah talibun, bun, marfu. Ra'aitu taliban, saya melihat taliban. Apa? Pelajar. Marartu bi talibin, tuh lihat. Talibun, ban sama bin. Ya. Dia itu ada perubahan. Apa dalam ilmu nahwu namanya perubahan di sini? I'rab. Ya, i'rab. Ntar kalau ditanya, kita baca kitab dulu. Misalkan qala Muhammadun rahimahullah. Apa i'rabnya Muhammadun? Paham? Apa perubahan kata Muhammad ini? Artinya kedudukannya. Paham? Nah, itu kayak gitu. Berpapasan. Ya, maror itu berpapasan dengan ali. Albina, sekarang lawan daripada i'rab adalah albina. Apa bina? Kalau i'rab perubahan berarti bina? Tetap. Ya, betul. Adalah luzumu, tetapnya awakhiril kalim, akhir dari setiap kata. Halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi apapun amil yang masuk ke dia, itu dia nggak berubah. Paham? Contoh, huwa ini isim domir, dia mabni. Ntar kita jelaskan bina dan mabni, i'rab dan mu'rab. Ntar kita jelaskan habis ini. Kita lihat di sini kata huwa. Ini katanya dia bina, tidak berubah, atau mabni yang tidak bisa dirubah. Kita jadikan dia sebagai khobar. Hadza huwa. Ini adalah dia. Tetap huwa, bukan hu. Lihat, hadza ini amil yang menuntut setelahnya jadi marfu. Makanya kitabun, ya enggak? Jadinya kitabun. Tapi ketika hadza ini masuk ke huwa tetap huwa. Enggak marfu, enggak hu. Enggak ada dalam ilmu bahasa Arab hu, ya. Repot. Tayyib. Marartu. Kayak ini dulu ya. Ra'aitu hu. Huwa misalkan gitu ya, nggak bisa lah. Ra'aituhu nanti nggak berubah dia. Nah, atau di sini contohnya yang lain itu gampangnya yang mabni. Selain ini apa ya? Man ya, man. Ra'aitu man.
Ra'aitu man ja'a. Saya melihat yang datang. Ini udah man aja, bukan mana. Ya, bukan mana. Karena ra'aitu ini dia fi'il dan fa'il. Nanti kita akan bahas fi'il fa'il ini artinya apa? Fi'il ini ada perbuatan, fa'il ada yang berbuat. Setelahnya nanti ada maf'ul bih atau objek yang dibuat, ya, yang jadi sasaran. Contohnya ra'aitu kitaban, saya melihat kitab. Kitab jadi sasaran, jadi objek, ya. Nah, berarti kalau ada fi'il fa'il setelahnya isim, dia harus mansub. Fathah. Paham? Kalau dia isim mabni, dia enggak berubah. Kalau dia sukun tetap sukun, enggak bisa kita fathah. Enggak boleh kita katakan ra'aitu mana. Tetap ra'aitu man. Paham? Bisa dipahami? Hah? Nggak bisa berubah, ya. Jadi kita ulang. Ada namanya bina, ya. Dia yang katanya senantiasa tetap, nggak bisa berubah. Apapun amilnya yang masuk ke dia nggak akan bisa berubah. Contoh nih, kan udah kitabu aliin. Apa yang membuat ali majrur? Kitabu. Sekarang kita contoh mudhof ilainya berbentuk dhamir. Kita buka. Ini adalah kitabmu. Hadza kita buka. Ini adalah kitabmu. Sekarang mana mudhofnya? Kitab. Ini mudhof ya enggak? Ini ka sebagai mudhof. Kok dia malah fathah? Masuk bukannya majrur, padahal mudhof ilaihi majrur, ya enggak? Kenapa dia nggak majrur? Karena dia mabni. Karena dia isim yang tetap. Paham sampai sini? Paham nggak? Jadi apapun amilnya, 1000 amil masuk ke dia, kalau memang dia nggak berubah, ya nggak berubah. Itu namanya isim mabni. Berbeda dengan mu'rab, i'rab, ya. Dia berubah dengan masuknya isim, amil pada dia. Paham? Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Hah? Semua dhamir masuk mabni. Iya, semua dhamir masuk mabni. Kalau man itu masuk dhamir atau Man ini masuknya bukan dhamir ya. Jadi yang isim yang mabni ini nggak cuma dhamir. Nanti kita akan bahas. Ya. Tadi ada i'rab sama al-bina. Bina. Gitu kan? Kalau i'rab ini adalah perubahan akhir kata. Bina tetapnya akhir kata. Ada katanya, ada istilah lagi al-mu'rab. Dan al-mabni. Apa bedanya mu'rab mabni, bina sama i'rab? Faham? Faham nggak ini? Hah? Iya, i'rab mu'rab, bina mabni. Apa ini bedanya? I'rab apa bedanya dengan mu'rab? Bina apa bedanya dengan mabni? Paham? Paham nggak pertanyaannya? Ya, kalau pertanyaan paham kita lanjut penjelasannya. Ya. Bedanya adalah kalau i'rab dan bina, ini fokusnya ini, kita ini kasih dulu bina, ini bina nih contohnya. Huwa, hadza, contohnya nahnu, ini bina. Gimana? Hadza huwa, yaitu udah dua-duanya mabni. Ya hadza huwa. Nah, ini apa bedanya bina sama i'rab sama mu'rab dulu? Kalau i'rab tadi apa katanya? Definisinya perubahan setiap akhir kata. Nah, berarti kalau i'rab itu fokus pada akhir katanya doang. Fokus pada akhirnya nih. Nah, ini i'rab. Kalau mu'rab perubahan kata atau kata yang dapat dirubah. Berarti dia lebih ke semuanya. Paham nggak? Nih kita perhatikan di sini. Kitabun ini dia kata yang mu'rab. Kata yang mu'rab. Maksudnya kata yang mu'rab apa? Kata yang bisa dirubah.
Ya, apa i'rabnya? Apa perubahannya? Dhammah, marfu. Paham? Paham nggak? Ya. Jadi bedanya kalau mu'rab ini dia lebih ke seluruhan kata. Kalau i'rab perubahan akhir katanya. Paham? Kalau mu'rab dia seluruh kata. Ini katanya mu'rab. Kitabun mu'rab apa mabni? Maksudnya apa? Ini katanya bisa dirubah atau nggak bisa dirubah? Kalau i'rab perubahannya apa? I'rabnya apa? Oh, marfu. Ini i'rabnya apa? Mansub. I'rabnya apa? Majrur. Nah, sebelum daripada itu kita tanya dulu sama orang. Ini kitab katanya mu'rab apa mabni? Ya. Kalau mu'rab apa i'rabnya? Paham? Ini kata mabni. Mabni berarti nggak bisa dirubah. Kata yang nggak bisa dirubah nih mabni. Kalau udah tahu ini mabni, apa binanya? Apa dia tetapnya di atas apa? Oh, dia mabninya di atas fathah. Di fathah terus sampai hari kiamat. Contohnya nahnu, domah terus. Saya pahami nggak? Jadi kita tanya dulu, ini isimnya mu'rab atau mabni? Oh, ini mu'rab, berarti artinya apa mu'rab? Dapat dirubah. Apa perubahannya dia? Dia marfu kah? Mansub kah? Majrur kah? Nanti kita bahas babul i'rab wal bina. Di bawahnya akan ada aqsamul i'rab. Apa aqsamul i'rab? Pembagian i'rab. Ya. Pembagian i'rab. Pembagian perubahan di setiap kata gitu kan. Jadi kata ada di sini kita jelaskan. Ada yang namanya rafa. Nah, ini marfu rafa. Ntar berubah jadi i'rabnya mansub, i'rabnya majrur. Bisa pahami? Ya? Itu kan ada jamak taksir gitu ya. Berarti apakah setiap jamak taksir itu bisa dikatakan mu'rab ya? Setiap jamak taksir mu'rab. Ya, mu'rab dia mu'rab. Ya, isim jadi gini. Jadi gampangnya hukum asal isim itu mu'rab. Bisa dirubah. Kecuali nanti pada beberapa jenis dia mabni gitu. Itu hukum asal isim. Hukum asal fi'il dia mabni, nggak bisa dirubah. Kecuali pada beberapa bab dia mu'rab. Kita lagi bahas isim dulu ya, belum bahas fi'il. Kita fokus isim dulu. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Apa? Albina, kata yang mabni, kata yang nggak bisa dirubah. Ada ntar babnya ada. Setelah ini kita akan bahas asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni. Nah, ntar kita bahas apa aja sih isim-isimnya, gitu ya. Jadi kalau kita tanya ini katanya bina atau mabni, bagaimana kita kalau nanya? Bagaimana kita kalau ingin memastikan kata ini dia masuk kategori yang berubah atau yang nggak berubah? Kita katakan ini katanya mu'rab atau katanya i'rab? Mu'rab. Iya. Harus kita ini katanya mu'rab atau mabni, gitu tanyanya. Karena lebih ke objek dia. Iya. Ini dirubah atau nggak dirubah? Kalau ini mu'rab, apa i'rabnya? Apa perubahannya? Marfu'kah, mansubkah, majrurkah, rafa'kah, nasabkah, jarkah? Paham ya? Itu. Nanti kita akan bahas lagi. Gitu ya. Paham Pak? Gitu. Ini mudah insyaallah. Kita buat mudah kelas ini. Tapi agak lama, tapi nggak apa-apa. Yang penting mudah. Daripada cepat-cepat nggak paham. Ada pertanyaan? Udah nggak ada pertanyaan ini? Fail, nanya? Masih paham ya? Insyaallah. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Sampai sini. Ilahuna jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.